Disclaimer, konten ini berisi fakta lapangan dan fakta hukum yang kami temukan pada pelaksanaan program dan kegiatan dan pekerjaan pemerintah dan pihak tertentu yang menggunakan keuangan negara dengan mengedepankan azas praduga tak bersalah. Seluruh fakta-fakta tersebut sudah kami konfirmasi kepada seluruh pihak terkait terhadap program, kegiatan, dan pekerjaan yang kami investigasi. Konten ini bertujuan agar rakyat atau publik mendapatkan haknya untuk mengetahui hal-hal yang terjadi pada setiap kegiatan pemerintah atau swasta yang bersumber dari uang negara atau rakyat. Karena itu rekan-rekan pers di seluruh Indonesia dapat menyebarkan isi press release ini untuk kepentingan pemberitaan sesuai dengan UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik. LTPKOR NHICW di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau W hingga ke Pulau Rote, khususnya pendukung kami yang saat ini ada di Kabupaten Pakpak Barat. Salam pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia. Guna memenuhi hak rakyat atau publik untuk mengetahui penggunaan uang negara atau daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat 1 bab 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 40 tahun 1999 tentang pers, tentang ajas fungsi, hak, kewajiban, dan peranan pers. Maka sesuai tugas pokok dan fungsi kami sebagai lembaga penyelidikan tindak pidana korupsi dan advokasi hukum di Indonesia yang diamanatkan pada poin A ayat 1 dan 2 pasal 41 bab 5 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 Yunto Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2001 tentang peran serta masyarakat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi yang menyebutkan bahwa masyarakat dapat berperan serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang diwujudkan dalam bentuk hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadinya tindak pidana korupsi. Maka pada tanggal 9 September 2023 hingga selesai, tim investigasi Deputi Penyelidikan Perkumpulan Elit Tipikor NHICW, Dairi Papua Barat, dan Karo telah melaksanakan serangkaian investigasi dengan melakukan pengamatan, wawancara, dan pendokumentasian dalam bentuk foto dan video pada pelaksanaan pekerjaan pembangunan menara pandang Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Papua Barat senilai 682 juta lebih yang dikerjakan oleh CP Citra Perdana Nusantara yang beralamat di Jalan Medan Area Selatan, Gang Pegangsaan nomor 11A, strip 866, Kelurahan Sukarame 1, kawasan Kecamatan Medan dengan nomor NPWP 31494000812200. Berdasarkan investigasi yang telah kami lakukan, kami menemukan fakta lapangan bahwa kayu jenis broti yang digunakan untuk boplang pengecoran tiang kolom utama bangunan menara pandang ini menggunakan material kayu broti tidak berasal dari toko bangunan atau panglong resmi sebagaimana yang dipersyaratkan pada kontrak kerja dari pelaksanaan pekerjaan ini. Namun material kayu jenis broti tersebut dibeli oknum rekanan dari 2 orang oknum Polri aktif yang saat ini masih bertugas di Polres Papua Barat sehingga patut diduga ilegal. Atas peristiwa hukum tersebut, saat ini kami menduga bahwa oknum rekanan dari CP Citra Perdana Nusantara telah berbuat curang dengan sengaja menggunakan material kayu jenis broti ilegal untuk boplang pengecoran tiang kolom bangunan menara pandang pada pelaksanaan pekerjaan pembangunan menara pandang Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Papua Barat tahun anggaran 2023. Hal itu dapat terjadi karena lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh oknum konsultan supervisi dan pengawas internal dan pembiaran dari oknum PPK pelaksanaan pekerjaan pembangunan menara pandang dan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Papua Barat tahun anggaran 2023. Atas peristiwa hukum tersebut, oknum rekanan dari CP Citra Perdana Nusantara, konsultan supervisi dan PPK pekerjaan pembangunan menara pandang Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Papua Barat tahun anggaran 2023 patut diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum atau on track mistake deed atau tort dan berpotensi kuat dapat melanggar huruf A dan B pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 Junto, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2001, Undang-Undang RI tentang tindak pidana korupsi mengenai perbuatan curang dan pembiaran perbuatan curang yang dilakukan secara terstruktur, sistematif, dan masif untuk keuntungan pribadi dan golongan tertentu. Peristiwa hukum ini telah kami konfirmasi secara tertulis kepada PPK, Kepala Dinas dan Direktur CP Citra Perdana Nusantara sebagai pihak rekanan dari pelaksanaan pekerjaan pembangunan menara pandang Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Papua Barat tahun anggaran 2023 dan PPK pekerjaan pembangunan menara pandang Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Papua Barat tahun anggaran 2023. Sekjen Padang mengatakan bahwa yang terpenting bagi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Papua Barat adalah pekerjaan ini dapat dikerjakan dan selesai dengan baik. Mengenai material kayu yang digunakan tidak berasal dari panglong, itu adalah urusan pemborong.
karena itu, agar dugaan terjadinya perbuatan melawan hukum dan tindak pidana korupsi berupa perbuatan curang dan pembiaran perbuatan curang sebagai yang dimaksud pada huruf A dan B pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 junto Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2001 tentang Undang-Undang RI tentang tindak pidana korupsi dimaksud dapat menjadi terang benderang secara hukum dan kerugian keuangan negara dapat dicegah. Kami sudah melaporkan dugaan terjadinya perbuatan melawan hukum dan tindak pidana korupsi tersebut ke pihak BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara agar dilakukan audit investigasi terhadap pelaksanaan pekerjaan pembangunan menara pandang Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Papua Barat tahun anggaran 2023 sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia. Demikian press release ini kami lakukan. Jakarta, 13 Oktober tahun 2023, Deputi Humas David Mangatas Melau. Ucapan terima kasih spesial kami sampaikan kepada masyarakat dan warga desa Salak 1 Kecamatan Salak Kabupaten Papua Barat Provinsi Sumatera Utara atas bantuan dan partisipasi yang telah diberikan hingga selesainya pelaksanaan investigasi ini. Negara rusak bukan karena orang jahat akan, tetapi disebabkan oleh orang baik yang kerjanya hanya diam saja. Dukung terus aksi investigasi atau penyelidikan tindak pidana korupsi dan advokasi hukum yang kami lakukan di Indonesia dengan menjadi pendukung dan donatur perkumpulan LITPIKOR dan AHICW. Donasi dapat saudara salurkan ke BRI 01940102128453 An Investigation Corruption Watch. Konfirmasi donasi dapat di WA-kan ke nomor 085263989311 Departemen Fundraising. Sekecil apapun donasi yang Anda berikan sangat membantu kami dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia.